Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Lihat, Aku mengutus kalian seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kalian cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, sebab ada yang akan menyerahkan kalian kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kalian di rumah ibadatnya. Karena kalian akan digiring ke muka para penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kalian, janganlah kalian khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kalian katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian pula seorang ayah terhadap anaknya. Anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kalian akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kalian di suatu kota, larilah ke kota yang lain. Aku berkata kepadamu, sungguh sebelum kalian selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Bapak, saudara sekalian yang terkasih, sharing saya saja. 24 tahun imamat, habiskan tahun 2000 dengan setelah pendidikan formal 9 tahun setelah SMA. Itu kalau kuliah sudah S berapa enggak tahu. Pokoknya tidak hanya sekolah, tapi 2 sekolah, 3 sekolah. Dengan berbagai pujian, sanjungan, dukungan, doa tentu saja, dan berbangga hati kita habiskan jadi Romo ya, Romo muda, dan dengan penuh semangat tugas karya. Misa itu tidak hanya cukup di paroki sendiri, kadang masih ke paroki lain, ke tempat lain. Sehari tidak hanya 2-3 kali, bisa 4 kali. Karena apa? Ya, bagi Romo baru itu kebanyakan umat menganggap ini Romo yang masih suci dan tidak ternoda. Kalau sudah 24 itu sudah lusuh dengan penuh berdarah-darah. Nah, perjalanan dan kami berupaya untuk tetap setia, dan tidak hanya setia bertahan, tetapi setia dalam arti dengan segala isi karya sebagai imam. Tentu bicara kekurangan semua ada. Ono sing kemaki, ono sing gaya, ono sing jobone guyang-guyu tapi atine jengkel, marah, dan lain-lain. Manusiawi semua. Baiklah, ono sing seneng turu, misa lupa, dadak ditelepon, dadak diparani. Biasa dalam arti itu biasa manusiawi, bukan soal biasa romo-romo. Dengan segala sesuatunya, dan usia tidak bisa menipu siapapun. Semakin sakit-sakitan dan mulai mata tidak jelas melihat, karena kacamata ra gelem, mangan sembarang
jantungnya buntet dan lain-lain. Diopeni angel, obat suruh minum lupa. Itu penyakitnya tambah tua itu begitu. Obat ono tapi lupa, mulai pikun-pikun dan mulai berpenyakit B29, hitungan sendiri, mulai dari atas B uban, kuwi nek duwe rambut nek ora botak, gitu. Turun-turun mripate mulai blawur, turun meneh untune bolong-bolong, maka dipasang untu, turun lagi, weh pokoknya udun terus, pokoknya beser kuwi ngarep, mburi bablas dan seterusnya sampai di bawah urut nodiwi. Diharapkan, saya tidak berani mengatakan mestinya, diharapkan semakin bertambah usia juga menjadi semakin bijaksana. Masuk kitab suci. Bagaimana tumbuh berkembang digambarkan sebagai tanaman yang semakin kuat akarnya dan tumbuh merekah menghasilkan banyak buah. Begitulah harapan tentu saja. Sehingga dengan semangat kebijaksanaan itu membawa serta tidak hanya perjuangan mengandalkan semangat manusiawi saja, tetapi karunia roh yang menguatkan, yang memampukan, yang tidak mengandalkan duniawi, tetapi mengandalkan karya Tuhan yang menyertai dalam perjalanan hidup, baik kami sebagai imam maupun juga ibu bapak saudara sekalian dalam tugas karya kita masing-masing. Selaawan. Maka kita mohon supaya kita semua dalam semangat bijaksana, supaya tidak terjadi kekacauan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah anak akan melawan orang tua akan menyerahkan anak-anaknya dan sebagainya. Tetapi oleh karena kekuatan karunia Roh Kudus, kita semua bisa menepati sabda Tuhan Yesus Kristus yang bersabda, "Aku berkata kepadamu, sungguh kalian yang setia pada akhir, barang siapa bertahan sampai kesudahannya akan selamat." Kita mohon juga supaya para imam, tentu juga para biaran-biarawati dan juga keluarga Bapak Ibu senantiasa diberi kekuatan untuk setia dalam tugas karya kita masing-masing dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sesuai dengan panggilan kita masing-masing, dan kita semua memperoleh keselamatan yang dijanjikan Tuhan Yesus bagi kita. Terpujilah Ia kini dan sepanjang masa.